Apa kepentingannya seorang Ade Darmawan apa? Gimana? Nggak ada, nggak usah. Saya tidak bicara sama Mas Roy. Saya bicara dengan Saya Gopur. pihak Saya tidak berbicara sama Anda. Saya berbicara dengan pengacara Anda. Itu aja. Gak usah layani orang gak punya legal standing. Orang yang soal ngakunya, gini, ini contoh. Orang yang junior kayak gini, ada yang senior kemarin. Yang ngakunya dia pengacara merah putih, aja nggak ngerti hukum. Tahu-tahu datang ke sidang, ngucul. Saya mau menjadi tergugat termohon. Suadi, belajar lagi hukum. Ini udah ada. Itu kan udah persepsinya Mas Roy itu. Persepsinya Roy saja. Nanti itu di pengadilan. Nggak bisa dirubah persepsi itu. Itu nanti hakim menentukan. Apa ini? Hakim menentukan. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada dua hal yang penting untuk sidang ijazah Pak Jokowi ini. Yang pertama adalah apakah kehadiran Pak Jokowi nanti akan offline, hadir di ruangan sidang. Tadi sudah dijawab oleh Bung Rifai, pengacara Pak Jokowi, akan hadir di ruangan sidang. Dan kemudian untuk sidang Dr. Tifa. Untuk Mas Roy tentu nanti bisa dibicarakan kemudian. Kalau seandainya untuk topik yang sama, maka bisa dipastikan lewat Zoom gitu ya, Bung Rifai ya. Tapi kalau yang berbeda akan hadir juga di sidang. Tapi kembali lagi, kami kembalikan semua kepada hakim. Ya. Saya sepakat. Kalau hakim tetap meminta untuk hadir, kita hormati. Hadir. Ya, karena justru kalau buat Pak Jokowi, ini lesson learn ya buat publik. Siapapun beliau hari ini sudah jadi warga biasa. Pada saat menggunakan upaya hukum dan memohonkan keadilan untuk memulihkan nama baiknya, maka dia pun harus hadir, menerangkan di dalam persidangan di bawah sumpah apa yang diketahui, termasuk memohonkan keadilan dalam pemulihan dirinya. Jadi buat saya ini lesson yang cukup baik dan kita perlu apresiasi. Oke. Jadi intinya Pak Jokowi, dari pribadi Pak Jokowi siap untuk hadir dan akan hadir di sidang offline, di ruang sidang. Clear, kalau itu clear sekali ya. Jadi semulanya yang saya bilang, saya langsung dengar langsung kita ngomong, beliau bilang kapan, udah bicara kapan. Justru saya bilang Pak ini masih butuh waktu gitu loh. Oh begitu, ya sudah. Ternyata kan beliau sekarang kemarin ada roadshow dulu. Ya mudah-mudahan juga gak berbenturan ya. Tapi saya pastikanlah beliau nanti. Satu soal kehadiran, yang kedua adalah bagaimana soal pembuktian ijazah nanti di persidangan. Tentu itu menjadi pertanyaan. Ini nanti akan menjadi pembahasan mungkin dan topik ke depan. Ya, saya mau tambahkan sedikit dari rekan saya Rifai, bahwa yang dimaksud merugikan itu bukan cuma merugikan waktu dari Pak Jokowi 2 kali hadir. Maksudnya Bang Rifai itu saksi-saksi kunci kita seperti teman sekolahnya Pak Jokowi. Itu kan akhirnya 2 kali diperiksa. Artinya saksi-saksi ini kan di luar daerah Bang Aiman. Artinya mereka di luar daerah, berpencar-pencar. Nah ini kan 2 kali mereka menghadiri. Ya harus. Nah itulah yang dimaksud bahwa merugikan saksi. Tidak hanya saksi korban, tetapi saksi pelapor juga. Ngapain lapor kalau nggak mau rugi? Seperti itu kira-kira, Bung Aiman. Mas Aiman. Ini saya tambahin aja sedikit. Oke, Mas Aiman, dalam teori pembuktian, maka yang dikedepankan itu adalah bukan mempertimbangkan kepentingan saksi. Begitu saksi disumpah dan siap memberikan keterangan, maka kapanpun dan dimanapun dalam persidangan manapun harus hadir. Itu kewajiban hukum. Jadi jangan dibenturkan antara kepentingan subjektif dengan kepentingan hukum. Ini kan penegakan hukum. Apalagi ini penegakan hukum pidana yang pelapornya adalah mantan presiden. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi pembuktian nanti, ya siapapun yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum tidak boleh menggunakan alasan saya di luar kota atau saya tidak punya waktu ya. Kalau memang alasannya nanti begitu ya sejak dari awal harusnya tidak boleh menjadi saksi dalam perkara pidana tersebut. Ya kan, apalagi kan sudah menandatangani berita sumpah gitu ya, berita sumpah bahwa keterangan yang dia sampaikan itu adalah keterangan yang benar. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ketika kita bicara keseimbangan penegakan hukum, maka teknik pembuktian itu kan adalah cross examination, artinya pembuktian terhadap semua bukti-bukti yang akan dilakukan oleh hakim itu adalah secara berimbang. Tidak hanya istilahnya bersandar pada bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Pada saat kami melakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti itu Mas Aiman,
Itu memang saya konfirmasi langsung kepada jaksa penuntut umum dan ini adalah integritas jaksa dalam memberikan jawaban kepada kami bahwa surat dakwaan yang nantinya mereka susun sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana, karena gini, perkara pidana oleh penuntut umum itu mahkotanya jaksa itu adalah pada surat dakwaan. Surat dakwaan itulah yang akan menceritakan suatu perkara pidana. Ya, itulah yang disebut dengan mahkotanya jaksa. Nah, saya bertanya langsung kepada jaksa, pasal-pasal apa saja yang akan dicantumkan dalam surat dakwaan, karena memang kami sebagai pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum pidana Boleh, ini jaksa wajib. memberitahu tuh? Boleh, harus. Boleh disebutkan. Ya, oke. Pasal apa saja yang dicantumkan nanti? Pasal yang akan dicantumkan dalam surat dakwaan terhadap Mas Roy dan Bu Tifa, saya confirm langsung, kalau tidak percaya nanti hadir di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 dakwaannya Bu Tifa. Silakan dengarkan secara langsung apa dakwaan jaksa penuntut umum. Mereka dakwaan pertama, saya yakin dan percaya dakwaannya itu adalah pasal 30 dakwaan 311. tertulis, Mas, tertulis, Mas. Tidak Iya, nanti saya kan- meyakini Iya, dakwaan nanti pertama, lihat, nanti dakwaan lihat primer. aja. Ini sudah dakwaan komunikasi. sekunder. Oke, katakan lagi. Tidak tertulis. Nggak apa. Mana? Spill Apa dong, spill. kepentingannya seorang Ade Darmawan apa? Gimana? Nggak ada, nggak usah, Saya, nggak usah. saya Nggak tidak usah, bicara sama kepentingannya Mas nggak ada. Roy. Saya bicara dengan Saya Bapak Pur. pihak Saya langsung. tidak Anda berbicara nggak sama punya Anda. legal Saya standing. berbicara dengan pengacara Nggak Anda. usah. Itu Nggak usah, Mas. aja. Nggak usah layani orang nggak punya legal standing. Orang yang ngesok ngakunya, gini, ini contoh. Orang yang junior kayak gini, ada yang senior kemarin. Yang ngakunya dia pengacara merah putih, aja nggak ngerti hukum. Tahu-tahu datang ke sidang, ngucul. Saya mau menjadi tergugat termohon. Suadi, belajar lagi hukum. Namanya tergugat intervensi Nanti- itu nanti hanya Kak, ada di nanti perdata, berhadapan dengan bukan Suadi aja. ada yang ada di pidana. Jangan Memalukan, cabut kalau tidak ada memalukan orangnya. itu memalukan dia, sangat malu bro. Nanti Gitu loh. kalau ada Malu orangnya banget baru tuh, Anda keluar gitu. berdebat. Alah. Bang Itu loh Roy, kualitasnya, Mas Roy. kualitasnya kayak gitu Iya. tuh apalagi ini. Ini. Udah, Ini nih, nggak usah mas, manusia kayak begini nggak usah nih. layani orang Ini nggak punya harusnya legal tidak boleh standing. ditangguhkan nih orang-orang kayak begini nih. Kan itu belum Udah, selesai, belum selesai. Ini tidak Oke, boleh Mas, ditangguhkan nih lanjutkan. orang-orang kayak begini nih. Tapi saya mau tanya Oke, dulu. Mas Aiman, saya lanjutkan pasal-pasal ini penting. Bung Ade, Anda kan sempat marah-marah kenapa Mas Roy dan Dr. Tifa kemudian dilepaskan. Begitu Anda marah, dan sekarang Anda harus ketemu lagi. Anda menyayangkan ini? Mas Aiman, saya tidak menyayangkan, tetapi siapkan pemadam kebakaran. Ada yang mau bakar Kajari. Itu yang mau bakar bukan Kajari. menyayangkan Bung Aiman, tetapi hal Kenapa itu nggak kemudian- ditahan? Kan seolah-olah gitu. Pemirsa kemudian melihat ini kenapa Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan? Iya. Sampai Anda Dalam menyebut praktek- Pak Prabowo dan seterusnya. Ya, dalam praktek saya baik itu menangani membantu klien, baik itu pelapor maupun telapor. Ya. Telapor pernah kita juga dampingi. Artinya belum pernah sepengalaman saya, sependek pengalaman saya, itu tidak dilakukan penahanan, tidak dilanjutkan penahanannya ketika pelimpahan tahap 2. Oke. Itu yang terjadi. Dari penyidik ke kejaksaan. Ya, Oke. saya merasa bahwa kok bisa seperti ini, ada apa ya? Tetapi apapun itu kembali ke kewenangan. Artinya malam ini saya juga mau klarifikasi. Baru pertama kali terjadi nih. Iya, baru pertama kali terjadi. Selama saya, nggak tahu yang lain. Kalau saya baru kali ini saya mengalami ini, sehingga kekecewaan itu ada. Tetapi apapun itu, ya saya menyadari bahwa ini adalah kewenangan. Tentunya saya juga senang Mas Roy tidak ditahan, tapi P21 panci tetap saya kasih nanti, ya kan? Karena dia nagih saya panci P21 kan, janjinya begitu ya. Tadi Janjinya begitu. P21-nya nggak boncos kan? Kan selama ini kata P21 Nggak boncos. ditahan, nggak Gitu. ditahan. Ya, P21 kan boncos. Ya sekarang kan nggak. Nggak ditahan. Sudah jelas kan bahwa kan sudah ada Ditahan. P21 itu. Apokat kartunya apokat Ya. ada nggak? Boncos Apokat nggak? kartunya Boncos apokat, nggak tanya? ini Apokat palsu. Ini boncos, Apokat saya palsu. katakan. Bung Aiman. Ya. Bung Aiman. Oke Mas Aiman ya. Saya mau tambahkan Jadi sebentar. Oke. Pasal yang nanti diterapkan dalam surat dakwaan atau dicantumkan dalam surat dakwaan itu clear dari jaksa langsung, karena kita kalau tidak percaya terhadap omongannya jaksa, kita percaya kepada siapa? Karena jaksa Oke, adalah oke. pihak penuntut umum. Ya, dalam nggak usah perkara. ditampilkan lah, tapi saya Pasal tanya, 310, pasalnya apa? 311, pasal 32 dan pasal 35. Artinya yang akan menjadi dasar surat dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap perkara Mas Roy dan Bu Tifa adalah laporannya Pak Joko Widodo. Waduh, sungguh menakutkan pasal 32 dan 35 itu. Hukumannya itu Iya, tinggi oke. banget itu. Terkait dengan penahanan. 32 dan 35 kan? Berapa? Nah, itu 12 9 tahun. 12. Iya kan? 12 tahun. Luar biasa. Mas Aiman, terkait dengan penahanan ini menarik.
Jadi sebentar, jadi ini tadi udah disebut masalahnya berdasarkan komunikasi Anda. Jadi ancaman hukuman untuk Mas Roy dan Dr. Tifa 12 tahun penjara, betul saya tanya? Kalau 32 itu kan 8 tahun. Kalau 35 kan 12 tahun. Ya, Tapi artinya gini, maksimalnya 12 tahun. Iya, betul. Wah, luar biasa. Nah, betul. Gini, Mas Roy Aiman, juga sudah tahu ini ini. nanti kaitannya dengan Sudah, dan nanti lihat saja. Pembuat undang-undang ITE itu kan juga ada. Dia yang membuat pasti, namanya Prof. Henry. Saya juga ikut buat. Salah itu penerapannya. Itu undang-undang untuk informasi dan Ya, transaksi tapi ntar lah di elektronik. pengadilan. Nggak bisa ini. Di pengadilan Nggak lah. punya legal standing apalagi Itu ini udah ada. sudah Itu kan Nggak usah. persepsinya Mas Jadi Roy itu. artinya, Persepsinya Roy nggak saja. usah. Nanti itu di pengadilan. Hakim. Nggak Kita di bisa sini nih dirubah bukan persepsi makanya, itu. makanya. Itu nanti hakim menentukan. Ini apa ini? Udah Hakim nggak boleh. menentukan. Kita dengar Itu. tukang Mas Roy ngomong. Ya, Tukang hakim yang menentukan. Hakim itu Bukan bertanggung Roy. jawab dengan Tuhan, ya kan? Kan begitu. P21 aja boncos. Oke. Jadi pasal yang Advokatnya dilaporkan boncos. pasal yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu terkait dengan kegaduhan, kemudian ujaran kebencian, itu nanti kita lihat saja di tanggal 2 Juli 2026 ini itu tidak akan masuk dalam surat dakwaan. Artinya Peramal. laporan tersebut Jangan suka meramal. digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Lihat Jadi saja nanti. pemeriksa, Ya, oke. jangan Lihat dia saja suka nanti. meramal. Jadi kalau begini, Kita harus lihat dakwaannya. berarti Gafur udah bisa Nanti udah kita bisa dengar lihat dakwaannya di intervensi pengadilan juga. dong. Kita Tapi dibilang dia intervensi, bahwa dia sendiri intervensi. Atau gini Mas Aiman, saya Dia kasih sudah solusi, tahu saya kasih solusi. sebelum Kalau Pak Jokowi tahu pasal-pasal untuk itu itu. tidak ada dalam surat dakwaan, berarti Mas Roy kasih mereka panci gosong. Tapi tadi sudah diakui bahwa betul nanti dakwaannya kita akan dengarkan sama-sama hari Kamis, tentu di kepastian yang kita akan dengarkan nanti oleh jaksa, tapi bahwa ada komunikasi sebelumnya dan ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Ini luar biasa. Tambahkan dah. Oke, silakan. Langsung, Pak. Saya nggak suka ributnya karena sudah merasa tua saya. Ini senang sekali. Bang Refli panjang nggak? Kalau panjang saya break dulu, nanti setelah break saya Oh berikan iya, kesempatan boleh, Bang Refli. boleh. Oke. Break dulu. Setelah lagi kami akan segera kembali di Rakyat Bersuara. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Bung Refli Harun.